Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk koin Alliance Block Nexera sesuai dengan requestan dari Fantastic. Jadi minta dibahas soal NXRA. Jadi ini adalah koinnya ya teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk Nexera sendiri diperdagangkan di kisaran 1044 rupiah. Hari ini market agak sedikit turun crash ya teman-teman. Kalau kita lihat daripada pergerakan dari Nexera sendiri udah turun sekitar 7-8% per video ini dibuat. Jadi ini project apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari informasi, ini merupakan sebuah proyek pembangunan infrastruktur blockchain teman-teman. Jadi dia sudah terhubung dan disupport oleh beberapa platform seperti Bitrue, KuCoin, Maxi, Uniswap. Jadi kalau kita perhatikan dari website resminya itu Alliance Block ini adalah Performance Decentralized and Compliant Infrastructure for Tokenization. Jadi intinya di atas dari blockchain Nexera ini bisa dibangun fasilitas-fasilitas seperti layanan DeFi atau mungkin Web3 yang lain ya teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah fondasi bisa dibilang sebagai sebuah ekosistem yang kedepannya bisa saja besar. Jadi blockchain yang dibangun oleh Nexera ini ya ibaratnya seperti Ethereum, seperti BNB. Jadi dia merupakan fondasinya di mana di atasnya, di atas blockchain itu dapat dibangun layanan-layanan yang lain seperti ya contohnya DeFi, kemudian juga proyek-proyek yang lain. Jadi ini kurang lebih ini kurang lebih gambarnya teman-teman. Jadi ada beberapa platform yang mungkin bisa menawarkan fitur staking kah, atau mungkin perdagangan NFT kah, atau mungkin DAO kah, dan lain sebagainya. By the way, ini projectnya cukup baru ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari engagement di market, menurut saya masih belum terlalu berkembang. Tapi ya yang namanya koin baru, maklum lah teman-teman. Mungkin masih membutuhkan waktu untuk berkembang ke depannya. Kalau kita perhatikan dari project ini sih mereka lebih kayak menonjolkan reliability, kemudian efisiensi dan juga data sovereign sovereignty teman-teman. Jadi sebagai sebuah aset blockchain yang tentunya punya use case untuk pembangunan infrastruktur project-project lain. Kalau yang terupdate sih belum ada yang gimana-gimana ya teman-teman, karena ini mungkin projectnya masih cenderung baru, dan dari website resminya dia disupport oleh beberapa perusahaan ataupun berpartner dan juga berkolaborasi ya, sementara dengan Crunchbase, kemudian Chainlink, SSA Group, terus juga ada Avalabs, BNB Chain, dan juga Energy Web. Ini beberapa perusahaan yang menurut saya cukup besar lah dan juga cukup ternama. Jadi ini project infrastrukturnya masih baru teman-teman. Mungkin masih membutuhkan waktu untuk komunitasnya berkembang ya. Coba kita klik yang ini. Kita akan coba untuk lebih dekat menyelami seperti apa sih project yang mereka bangun. Jadi accelerate your community. Kita bisa join juga sama komunitas project yang mereka punya ya teman-teman, dengan cara mengisi identitas di sini yang diperlukan. Kemudian kita bisa sama-sama membangun infrastruktur daripada project ini. Jadi dia masih sangat welcome. Kalau kita lihat dari projectnya ini kayaknya dari Belanda ya teman-teman. Alliance Block itu kita dikasih nomor Belanda, kemudian alamatnya pun juga Netherlands, Utrecht, kayak klub bola ya. Ya itulah teman-teman. Jadi ini project masih baru banget, dan kalau kita lihat dari mainnetnya mereka udah running ya. Dari mainnetnya sendiri udah ada beberapa wallet yang punya kepemilikan Nexera paling banyak. Itu yang pertama, ini punya kepemilikan sekitar 10% dari total supply yang beredar. Kalau kita lihat dari transaksi yang dia lakukan, sempat distribusi barang di April kemarin, tapi dia udah sedikit pungutin balik ini di bulan Juli, teman-teman. Jadi sempat jual bentar, terus dibeli balik ya. Jadi ini sebuah apa ya bisa dibilang ya sebuah proses yang mungkin terjadi biasa dalam sebuah komunitas holding token teman-teman, karena kan proyeknya masih baru, mungkin di awal-awal perlu melakukan distribusi juga. Kalau kita lihat dari wallet nomor 2 ini justru lebih ekstrim lagi, baru aja melakukan distribusi barang di bulan Juni, cukup besar jumlahnya, dan sekarang ini lumayan dalam juga teman-teman penurunan yang terjadi di tanggal 4 Juli ini. Jadi masih distribusi antara wallet 1
2 itu masih distribusi, padahal mereka punya kepemilikan sampai 10 dan juga 8% dari total keseluruhannya. Kalau kita lihat dari wallet nomor 3, ini juga kurang lebih mirip ya sama yang wallet nomor 1, di mana dia sempat distribusi di April kemarin, tapi dia pungutin balik kemarin di bulan Juli dan sekarang distribusi barang lagi. Ini kayaknya masih kayak mencari yang namanya likuidasi lebih banyak di market. Jadi so far dari mainnet sendiri pergerakannya masih cukup volatile untuk para holder. Jadi mereka masih belum komit untuk hold coinnya agak lama. Kalau kita perhatikan dari supply yang mereka punya itu sekitar 850 juta koin. Sementara yang udah ada di market cukup banyak, sekitar 675 juta, which is itu menjelang 8%. Jadi untuk token baru yang baru rilis atau koin baru yang baru rilis ini sudah cukup besar sih sebenarnya untuk likuidasi yang ada di market. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan ada KuCoin, Bitfinex, kemudian juga ada Uniswap, Maxi, Bitrue juga. Jadi lumayan sedikit dan kedepannya masih punya kecenderungan untuk bisa berkembang lagi ya. Semoga lah bisa lebih banyak exchange yang memperdagangkan token atau koin ini. Untuk pergerakan chart gimana? Kita review sekilas dulu ya pergerakan Bitcoin sementara menunjukkan fase-fase rejection di kisaran harga 31.000 dan sekarang udah membuat koreksi ke kisaran 30.300. Proses koreksi yang terjadi sepertinya cukup bertahap dengan volume yang juga nggak terlalu gede. Jadi ini kemungkinan hanya koreksi wajar pada market. Ya, kita lihatlah seperti apa perkembangannya. BTC Dominance menguat sangat-sangat signifikan. Ya, lumayan ada kenaikan sekitar mungkin 2% total setelah penurunan yang terjadi sebelumnya dan tentunya Nexera sebagai altcoin juga tertekan, teman-teman. Karena efek dari pergerakan market yang cenderung agak drop ya. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakan Nexera, so far dia masih bergerak sideways di kisaran range 0,07 dolar sampai dengan 0,04 dolar. Jadi overall sih dia cuma bergerak sideways aja di area ini. Di sini mungkin kita consider sebagai sebuah fake out. Dan ya arah berikutnya kalau tren masih tidak bagus seperti sekarang ya bisa jadi arahnya kembali menuju level 0,04. Itu masih sangat-sangat possible buat saat ini. Dari volume perdagangan sempat ramai di awal, tapi sekarang udah mulai melandai dan mulai mengalami penurunan juga, teman-teman. Dari posisi pergerakan smart money cukup bagus. Ada pergerakan yang terjadi pada bulan Juli kemarin. Juni menjelang Juli ya. Tapi sekarang udah mulai melandai. Dari market Bitcoin sih sebenarnya juga sama ya, kurang lebih market makernya udah mulai turun, teman-teman. Jadi untuk jangka pendek saya kira akan terjadi koreksi dulu sama market ya. Untuk targetnya kita masih melihat level 0,04 menjadi level pondasi yang paling dekat, pondasi kuat yang paling dekat, tapi ada beberapa level support juga yang bisa teman-teman pertimbangkan. Contohnya adalah di kisaran 0,06 dolar. Dalam pergerakan ini sebenarnya ada beberapa posisi yang kita harus waspadai. Yang pertama, pergerakan dari aliansi ini udah mulai menunjukkan fase koreksi yang sebelumnya itu tidak terjadi ya. Kalau kita gunakan wave count, kita bisa temukan langsung di sini sebuah pola. Ini adalah wave 1, ini wave 2, ini wave 3, wave 4, wave 5. Bahkan di sini kecenderungannya kita kayak bikin yang namanya posisi double top. Ya mungkin bukan double top yang ketara banget, tapi di sini kelihatannya ada dua rejection yang cukup kuat di area kisaran 0,079. Jadi dua kali level tersebut disentuh dan gagal, teman-teman, dan sekarang mengarahkan pergerakan dari Nexera cenderung turun. Untuk targetnya bisa kemana? Yang pertama ya nyentuh balik level 0,06, kemudian mungkin sedikit rebound, at the end koreksi ke wave C. Aduh, kalau kayak gini mirip kayak head and shoulders ya guys. Jadi ini polanya mirip kayak head and shoulders dan harus diwaspadai juga kalau ternyata skenario yang terjadi mungkin akan seperti ini. Jadi ada kayak, ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu, belum familiar, bisa cek HNS pattern atau head and shoulders pattern. Itu kurang lebih polanya kayak gini ya. Ada yang disebut sebagai left shoulders, head shoulders, dan juga right shoulders. Kalau dia breakdown dari area strong supportnya itu terkonfirmasi dia head and shoulders dan mungkin pergerakan arahnya akan cenderung turun guys. Nah, kalau hal tersebut yang terjadi, maka level yang paling penting untuk kita perhatikan adalah di kisaran 0,063 sebagai level pondasi yang cukup kuat untuk alians blok Nexera. Let's say kalau dia memang turun di bawah level tersebut, ya udah berarti dia sudah terkonfirmasi
terjadi yang namanya head and shoulders dan target penurunannya bisa sampai ke sini, kisaran $0,05. Nah, ini masih berupa skenario, belum terjadi teman-teman. Tapi kalau udah terjadi nanti, ya teman-teman tahu harus seperti apa ya merespon dari pergerakan dari market. Jadi so far jangka pendek saya rasa market masih bakalan koreksi. Dari Bitcoin sendiri memang mengindikasikan tren koreksi bakalan terjadi, kemudian BTC dominance-nya yang naik, ini memperkuat kemungkinan untuk altcoin rata-rata pada tertekan jangka pendek. Hopefully sih nanti blockchain ini bisa berkembang lagi ya. Untuk kedepannya apakah dia jadi atau enggak, ya tentunya kita lihat project yang akan mereka kerjakan lanjutannya teman-teman. Kalau kita lihat dari price action-nya ya cenderung masih baik-baik saja sih kalau menurut saya. Itu aja buat Nexera, semoga bisa bermanfaat dan teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang mau dapat update informasi terupdate. Kita di sini selalu update ya untuk perkembangan Bitcoin dan juga market crypto yang terbaru. Silakan untuk subscribe untuk update news Bitcoin dan juga kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat teman-teman bisa melakukan diskusi atau sharing-sharing informasi di sini. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.